Nah, secara teknis memang itu yang kemudian harus dijaga. Jadi Kementerian Kehutanan itu bukan cuma meloloskan atau tidak meloloskan perizinan atau membangun sebuah usaha di dalam kawasan taman hutan, taman nasional misalnya, tetapi dia harus memastikan bahwasanya negeri ini bisa survive bersama lingkungannya, bersama alamnya, bersama ekologisnya, bersama keanekaragaman hayatinya. Karena itu adalah harta yang harus dijaga. Jadi Kementerian Kehutanan bukan kemudian teknis untuk bagaimana menata kelola hutan digunakan, tetapi bagaimana dia bisa menjadi bagian yang tetap lestari bersama Indonesia. Itulah tantangannya. Tapi ambil kalau Pak Gubernur Jawa Barat, saya kira akan dimulai itu perlu kita pantas kita apresiasi ya. Dan kita sebenarnya menginginkan gubernur-gubernur se-Indonesia itu ya memiliki sifat yang seperti itu. Ada gerak cepat, ada ketidakraguan gitu ya. Ya kan, ada keyakinan yang kuat bahwa apapun resikonya dari keputusan yang diambilnya untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan nyawa orang lain, itu adalah di atas segala-galanya. Memang seorang pemimpin itu harus siap dengan risiko-risiko. Maka seseorang kalau sudah menerima amanah sebagai pemimpin, pikirannya, perasaannya, lahir batinnya, orientasinya, ya untuk kepentingan yang dia pimpin. Sudah tidak masalah lagi berpikir untuk kepentingan pribadinya, untuk gaya hidupnya, untuk mikirkan bagaimana nanti setelah pensiun saya bagaimana. Itu sudah selesai. Ya kan? Jadi kalau seorang pemimpin masih memikirkan semua itu, itulah yang menyebabkan rakyat ini tidak terurus dengan baik. Jadi memang pemimpin itu tidurnya pun memikirkan rakyatnya, mimpinya pun mimpi rakyatnya. Bukan mimpi bagaimana saya bisa sambung 1 periode lagi, bisa lah kalau jadi menteri, bagaimana supaya jadi Menko dan seterusnya. Tidak begitu. Itu bukan. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, lingkungan, budaya, pendidikan, dan tentu saja kesehatan. Ada hal yang menarik dan menggembirakan publik belakangan ini. Pemerintah mengumumkan bahwa Presiden mencabut 28 izin perusahaan yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya bencana di Sumatera. Tapi beberapa hari kemudian, kegembiraan itu tidak tuntas, bahkan nyaris hilang kembali setelah pihak istana juga mengumumkan bahwa perusahaan yang dicabut tersebut izinnya masih boleh beroperasi. Ini kemudian membingungkan masyarakat dan ini akan kita telah bersama narasumber kita. Lalu hal yang kedua yang menarik masih terkait soal ancaman bencana di tengah curah hujan cukup tinggi di beberapa titik kebanjiran yang menyedihkan dan membuat kita semua prihatin. Hari Sabtu dini hari di Desa Pasir Lango, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terjadi longsor yang menimbun tidak kurang dari 30 rumah, lalu korban nyawa warga setempat. Dan menurut berbagai berita ini ada sampai 80 orang masih belum diketahui nasibnya. Ini mengingatkan kita pada kebijakan yang ditempuh kepala daerah oleh KDM, moratorium izin perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana. Ternyata terbukti bahwa ancaman itu nyata dan tentu saja ini juga harus konsisten kita semua bahwa alam, lingkungan, dan nyawa rakyat harus tetap menjadi prioritas. Bersama kita sudah hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Parmusi dengan Dr. Ali Amran Tanjung.
Terima kasih Pak Ali sudah bersedia kembali bergabung. Terima kasih Bang Adi, terima kasih. Lalu seperti biasa, ahli hukum kita, Advokat Muhammad Joni SHMH, yang kita kembali akan memintakan pencerahan-pencerahan seputar penegakan hukum di Republik yang kita cintai ini. Terima kasih Bang Joni. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, sekilas kita lihat dulu tayangan yang kita ambil dari beberapa media. Yang pertama terkait soal pernyataan istana yang membolehkan kalau yang perusahaan yang dicabut itu beroperasi kembali. Lalu suasana longsor di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, di Cisarua, yang gubernurnya turun langsung juga melakukan evakuasi setelah kejadian itu pada hari Sabtu dini hari lalu. Kita lihat dulu tayangan sebentar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak masalah ada sejumlah perusahaan di Sumatera yang masih beroperasi meski izin usahanya sudah dicabut oleh pemerintah imbas bencana Sumatera. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pencabutan izin dan proses penegakan hukum terhadap 28 perusahaan itu tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Jadi kalau malah kan lo baken ya teh. Luar kasa juga 4 Pak, belum bisa total di sini Pak. Luar kasa juga. Masih Pak. Masih Bang. Pertama pakai dus, pakai dia kan tukang. Barat ini merupakan hari keempat dan hari ini Gubernur Jawa Barat langsung meninjau ke lokasi. Halo Pak, selamat sore Pak. Terima kasih sudah meninjau langsung Pak. Pak, ini bagaimana Pak peninjauan di hari keempat ini? Ya ini kan supporting saya pada petugas lapangan, ya kan? Yang bekerja itu kan mereka tuh, yang operator alat berat, mereka yang relawan-relawan petugas di lapangan, teman-teman anggota TNI, anggota Polri yang kotor-kotoran, mereka yang bekerja dalam setiap waktu. Dan mereka itu kan senang kalau ditinjau, kalau dilihat, dibawain makanan, orang yang kerja kan, kemudian dibekelin, itu kan senang. Untuk itu, ini adalah bagian spirit yang diberikan oleh saya pada para petugas di lapangan yang sampai hari ini mau terus bekerja. Kang Deddy, ini kan Kang Deddy hari pertama sudah datang, Ya. lalu hari keempat datang lagi. Ini apa yang membuat Kang Deddy ini datang terus menerus? Biar masalahnya cepat kelar, termasuk misalnya modifikasi cuaca. Kan kita 2 hari modifikasi untuk di atasnya agar tidak hujan kan. Ternyata ketika tidak dimodifikasi hujan. Akhirnya besok ya kita modifikasi lagi. Itu kan bagian saya memahami. Setelah itu juga saya ingin melihat daerah-daerah mana lagi yang berpotensi. Sehingga saya bisa mengambil keputusan-keputusan untuk mencegah tidak terjadi di tempat lain. Baik, Kang Deddy, ini juga ada tersebar viral di sosial media bahwasanya Gubernur Jawa Barat memberikan santunan 10 juta rupiah. Mungkin boleh diklarifikasi seperti apa Pak? Ya itu sebenarnya bukan santunan, itu adalah uang untuk tinggal di tempat lain selama 2 bulan plus dengan bekal makannya. Kan cukup tuh 10 juta untuk 2 bulan. Nah untuk apa? Membangun ketenangan. Mereka itu satu, stres karena keluarganya tidak ditemukan. Yang kedua, bisa jadi dia stres karena kehilangan penghasilan. Ketiga, dia stres karena harus berkumpul di kantor desa, di tenda sementara misalnya. Kan pagi-pagi harus pikirin ke toilet ngantri, mandi ngantri, makannya mie terus misalnya kan. Atau jenuh itu juga karena dapur-dapur umum kan makanannya tidak seselera di rumah. Nah maka saya selalu memilih udah deh daripada berkumpul jadi tontonan, nanti jadi wisata bencana lagi bahaya itu. Nah lebih baik mereka tinggal di rumah tenang sambil menunggu saudaranya yang tertimbun oleh longsoran tanah bisa ditemukan. Baik Kang, terakhir, ini katanya lahan longsor ini akan dijadikan tempat peninjauan. Seperti apa mekanisme yang dirancang oleh pemerintah? Ya mekanismenya pertama kan tanah pengganti untuk warga kita siapkan, ya kan, plus rumah penggantinya. Kemudian tanah ini ya kita segera ditanemin. Kalau ini selesai diangkat kita langsung tanemin. Dan bukan hanya ini saja, areal perhutani yang 350 hektar itu saya cenderung untuk segera dihijaukan kembali menjadi areal perhutanan. Baik pemirsa, inilah dia Gubernur Jawa Barat yang langsung meninjau di hari keempat. Kita sama-sama nanti menantikan pastinya semoga seluruh korban ini ditemukan dan pastinya kita berharap pemerintah Jawa Barat sigap pastinya mengatasi
korban-korban longsor dari Bandung, Turji Dainas, Ahmad Saifullah, Barat. Terima kasih. Jadi ini kita ambil dari beberapa media, termasuk dari media personalnya Gubernur Jawa Barat di channel KDM. Bang, ini ada hal yang menarik ini. Sebelum kita ke Pak Ali Amran, baru saja kita dan publik menyambut riang gembira penyebab bencana, perusahaan-perusahaan penyebab bencana tidak kurang dari 28 perusahaan dicabut izinnya. Ini atas keputusan Presiden menurut pengumuman pemerintah. Tapi beberapa hari kemudian, publik juga bingung. Perusahaan yang sudah dicabut ini boleh beroperasi. Jadi ini menurut Bang Joni, ini benar nggak pemerintah sudah mencabut? Karena ada dua hal yang kontradiksi ini. Seolah-olah nggak konsisten nih, dicabut kok boleh berjalan. Komentar Bang Joni. Ya, kebijakan itu kan harus ada dokumennya. Yang kita ketahui di publik kan pernyataan dari pejabat pemerintah, dan karena itu kita asumsikan sebagai sesuatu yang valid ya. Tetapi sebagai sebuah dokumen kan dia punya kepastian tersendiri, punya kekhususan tersendiri. Jadi kiranya menteri teknisnya harus menjelaskan bagaimana wujud daripada kebijakan itu, wujud daripada tindakan pemerintahan itu. Cabut itu harus jelas suratnya ya. Oh iya, surat apapun itu kan punya syarat dan sifat, yaitu kepastian dan formalitasnya. Seperti halnya surat edaran Gubernur Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ya, seperti itu. Jadi jelas publik membaca dan transparan diketahui secara luas ini surat edarannya tanggal sekian Desember tahun 2025. Nah, untuk menganalisis itu kan kita harus juga mendapatkan hal itu. Jadi hemat saya memang jika memang itu benar sudah dicabut, mana dokumennya gitu kan? Ya kata orang di sekolahan, dia sudah lulus, mana ijazahnya? Harus bisa ditampilkan. Harus bisa ditampilkan gitu kan. Ini bukan untuk berkata bahwa ada hal yang clear, tapi kan menurut teknisnya untuk menjelaskan itu. Nah, dalam hal apabila memang belum ada atau memang belum sampai, itu juga penting untuk dipertanyakan, diklarifikasi. Karena hukum administrasi negara kan bukan pernyataan politik. Hukum administrasi negara, kebijakan administrasi negara itu kan adalah kebijakan pemerintah, tindak pangreh yang harus tertulis, yang harus clear. Dan di situ menghendaki tidak adanya inkonsistensi. Nah, kalau sudah dicabut, mana suratnya, sejak kapan berlaku, dan apa diktumnya. Ini yang harus disampaikan. Dan kita menunggu dululah apa yang harus dijelaskan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri yang lain yang terkait dengan itu. Saya kira itu dulu, Itu ya. Pak Hadi. Tidak perlu terlalu jauh bahwa ini pemerintah belum tidak konsisten dan lain sebagainya. Ya, dalam hal apabila memang ada dua dokumen yang berbeda atau satu dokumen dengan satu pernyataan, kita akan bisa sampai pada sebuah pertanyaan itu, gitu kan. Nah, pertanyaan itu kan publik berhak untuk mengetahuinya, berhak untuk atas informasi yang transparan, yang akuntabel. Nah, itu sifat yang melekat pada kebijakan apapun, kebijakan manapun. Masih soal dokumen ini. Ya, masih sama soal dokumen, karena dokumen itu kan menurut informasi belum juga disampaikan kepada pihak yang korporasi yang katanya 28 perusahaan itu. Ya, apakah itu ada dan apakah itu sudah disampaikan? Ini kan hal yang perlu dijelaskan clear secara transparan. Ya kalau memang belum ada rupanya suratnya ya auto boleh beroperasi itu kan. Nah, ini wilayah yang masih
perlu clear karena kita Kalau belum ada dokumennya, tidak ada alasan juga untuk menghentikan atau untuk melarang beroperasi sebuah perusahaan ya. ya sebagai sebuah negara dengan tata kelola yang good governance, ya kan, tentu kan harus ada dokumennya. Jangan tidak ada dokumen yang harus dijadikan dasarnya. Karena kalau ada dokumen itu kan nanti juga bisa menjadi objek hukum. Apakah yang mau perusahaan yang dicabut itu melakukan hak hukumnya? Itu kan dalam negara hukum dimungkinkan. Sistem peradilan kita kan memungkinkan itu. Boleh disebut ini baru pada tahap pernyataan politik? Saya membacanya tahap pernyataan bersifat politik kan, karena belum kita ketahui dokumennya. Dan karena itu saya masih berprasangka optimistik bahwa pemerintah tetap konsisten dengan apa yang dikatakannya, dengan apa yang disampaikannya kepada publik. Kita kan ikutnya, saya kan nggak ngikut pejabat menengah, saya ngikut pejabat tinggi kan mestinya. Kita mengikuti garis kebijakan presiden, audit, verifikasi, tindak. Saya kira itu dulu yang harus kita jadikan the main purpose daripada kita melihat situasi ini, bukan? Saya kira itu, Abah Hadi. Baik, kita ingin ke Pak Ali Amran Tanjung. Iya, Hadi. Pada kesempatan bincang-bincang kita yang lalu, Anda menyebut bahwa tidak boleh ada pihak yang dizalimi. Iya kan? Gitu. Semuanya harus dalam kerangka penegakan keadilan, penegakan hukum. Karena itu, Parmusi yang Anda pimpin sekarang ini justru ingin mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut, bukan sekedar pernyataan mencabut. Juga tidak boleh membiarkan pengusaha yang sudah dinyatakan dicabut itu juga berjalan bebas tanpa pertanggungjawaban. Komentar Anda, Bang Ali, ini ada pengumuman atau ada pernyataan dari istana yang menyebut kalaupun sudah dicabut, kalau masih beroperasi boleh kok. Pernyataan Anda komentar Anda? Terima kasih Pak Haji. Pertama kita ucapkan alhamdulillah ya, kita bisa bersama lagi di tempat yang berbahagia ini. Parmusi mengapresiasi, berbaik sangka dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menunjukkan ada itikat baik ya untuk merekam dengan baik dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat secara umum terkait dengan bencana alam di Sumatera. Nah, tentu saja kita merasa sangat bergembira sekali ketika ada pengumuman dari pemerintah bahwa ada 28 perusahaan yang diduga terlibat dalam keadaan terjadinya penyebab bencana ya. Sumatera itu. Memang kita juga menyadari bahwa sikap-sikap itu pada satu sisi baik, tapi sebenarnya mungkin tidak segampang itu seharusnya untuk menyatakan bahwa sebuah perusahaan itu benar terlibat terkait dengan bencana alam di wilayah Sumatera. Karena kalau pencabutan sebuah izin perusahaan tentu kan harus cukup bukti yang kuat, dan mekanisme tentu proses hukum, Pak Joni. Ada proses hukum yang harus berjalan sehingga pada akhirnya kita akan temukan ada kepastian hukum bahwa benarkah dugaan pemerintah itu bahwa 28 perusahaan itu bersalah dalam hal ini. Kalau benar tentu ada tindak lanjut hukumnya, itu dengan antara lain adalah pencabutan izin operasionalnya. Tapi kalau tidak, ya bisa juga penegak hukum memutuskan lain.
Tapi yang dikehendaki oleh rakyat sebenarnya adalah pertama, agar dugaan-dugaan pemerintah tersebut ya direspon baik oleh masyarakat, oleh publik. Maka yang pertama harus dilakukan adalah hentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan tersebut. Dihentikan dulu kegiatannya karena sudah ada dugaan kuat terlibat. Jadi itu harusnya konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa nanti dia akan benar-benar terlibat atau tidak, biar itu proses hukum yang menentukan. Jadi jangan dibalik, dibuat pernyataan bahwa dicabut izinnya, tapi perusahaan itu, kata Bang Hadi tadi, kalau itu benar masih bisa beroperasi. Itu logika yang perlu diruluskan itu. Kalau menurut saya Absurd ya. iya, ya. Tapi ya Pak Musi melihat bahwa Bapak Presiden mencoba memaksimalkan diri untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden. Ya tentu memang Bapak Presiden kan tidak juga secara teknis turun ke lapangan ya. Tentu ada aparat yang ditugaskan ya untuk mendapatkan informasi yang valid apa sebenarnya yang terjadi. Termasuk aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, bahkan jika terbukti ada yang diduga melakukan pelanggaran, melakukan penyidikan begitu? Iya, jadi sikap presiden tentu kalau dia sudah mengatakan bahwa ada dugaan kuat, itu adalah sudah mendapat informasi yang valid dari lapangan. Maka yang dilakukan seperti yang saya katakan tadi adalah hentikan dulu kegiatan operasionalnya. Ya kan? Bukan dicabut izinnya. Dicabut izinnya itu adalah sikap pemerintah yang harus melalui ranah hukum supaya ada penyelesaian secara hukum sehingga ada kepastian hukum, tidak ada yang merasa dizolimi. Bukan karena pandangan subjektif pemerintah terhadap pengusaha itu untuk memuaskan publik, bukan itu, ya kan? Tapi yang diharapkan oleh publik adalah bahwa pertama ada kepastian hukum, silakan itu melalui ranah hukum. Tapi yang penting bagi masyarakat adalah kalau itu memang pemerintah menduga kuat bahwa mereka ikut bertanggung jawab dalam apa yang terjadi di wilayah Sumatera, hentikan dulu kegiatan operasionalnya. Itu yang paling penting. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa segeralah pemerintah ini ya melalui Menteri Kehutanan atau Menteri SDM membentuk tim terpadu untuk memverifikasi ulang seluruh izin yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Apakah terkait dengan kehutanan, terkait dengan tambang dan sebagainya. Ali, kabelnya di Jawa Tengah dulu. Ya, karena apa yang terjadi di Casar Bogor beberapa waktu yang lalu kita sampaikan di sini. Nah, kalau ada gerak cepat sebenarnya dari pejabat yang berwenang melakukan apa yang kita himbau itu, saya kira tidak akan terjadi yang seperti itu. Ya segera diatasi. Jadi seperti saya katakan tadi, kebiasaan menjadi pemadam kebakaran itu sudah selaya dihentikan oleh pemerintah. Nanti ada kebakaran, baru dikirim mobil kebakarannya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebakaran tidak terjadi, bagaimana bencana alam tidak terjadi. Maka diverifikasi ulang seluruh izin-izin itu. Apakah ya dalam arti melakukan pengawasan secara baik. Apakah izin yang diberikan itu dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh teman-teman pengusaha itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Saya kira kalau bidang pengawasan dari pemerintah melakukan tugas dari awal, nggak mungkin sejauh itu para pengusaha itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih jauh sehingga dampaknya begitu besar. Inilah fungsinya pemerintah ini, bukan hanya memberikan izin, tapi bertanggung jawab atas pelaksanaan izin itu dengan apa? Tentu ada petugas khusus yang mengawasi, memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam perizinan itu dilaksanakan sesuai dengan perintah atau amanah undang-undang. Terkait Anda tadi menyebut pemadam kebakaran ketika ada kejadian baru heboh. Ada kejadian menarik dan ini juga jadi pelajaran bagi semua. Peristiwa longsor di Kabupaten Bandung Barat Sabtu dini hari kemarin, tepatnya di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten
Bandung Barat. Akhirnya setelah gubernur, KDM juga ikut terlibat dalam evakuasi korban. Ya, no? Kepada media menyebutkan bahwa dia putuskan untuk merelokasi warga karena dia menilai mereka tak layak hidup dan bertempat tinggal di daerah yang sangat rawan bencana, dan itu sudah terbukti. Dan agar tidak terulang, KDM memutuskan direlokasi, lalu kawasan yang ada akan dihutankan. Komentar Anda? Saya kira itu contoh yang baik. Tapi yang lebih baik sebenarnya adalah bahwa pemerintahan ini seluruh provinsi ya melakukan pemantauan lebih awal mana tempat-tempat penduduk yang berpotensi terjadinya kerawanan bencana, lalu direlokasi segera. Itu tadi. Jadi pemadam kebakaran juga sebenarnya kan ada terjadi, tapi apa yang dilakukan oleh Pak KDM saya kira sesuatu yang sudah sangat baik. Dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di daerah itu. Yang penting dia selamatkan dulu warganya. Kan Pak Gubernur juga kan belum lama dilantik jadi gubernur, dan tentu izin-izin semua itu kan ya pemerintahan sebelumnya, gubernur sebelumnya. Tapi ini secara nasional, seperti saya katakan kemarin bahwa bukan tidak mungkin hal yang sama di Sumatera akan terjadi di belahan Indonesia yang lain. Maka besar sekali harapan kita kepada Bapak Presiden, berikanlah amanah kepada pejabat yang betul-betul tinggi rasa tanggung jawabnya, ya kan, terhadap apa yang terjadi seperti ini. Karena ini kan persoalan nyawa manusia, harta benda dan sebagainya. Ya kalau memang teman-teman yang menjabat itu sekarang Menteri Kehutanan, Menteri yang lain tidak berkompeten, ya dihentikan aja. Bapak Presiden punya kewenangan kok. Nggak masalah, nggak usah ragu-ragu. Demi bangsa dan negara, saya kira semua kita ini akan mendukung Bapak Prabowo Presiden dalam langkah-langkah untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya kira itu. Anda akan juga memberikan apresiasi langkah-langkah Gubernur KDM untuk agar tak terulang ancaman bencana ini dengan moratorium izin perumahan di kawasan-kawasan yang rawan bencana. Dan konten ini tergambar kepada kita, ya kan, penderitaan rakyat, bahwa ancaman itu bisa berlaku, bisa terjadi bencana setiap saat, korban bisa berjatuhan. Nah, sehingga akhirnya KDM udah nggak usah di sini lah, udah nggak bener gitu loh. Ini dihutankan lagi. Menurut Anda kebijakan seperti ini pas? Apakah ini sekedar pemadam kebakaran seperti disampaikan oleh Bang Ali tadi? Saya melihatnya 3 hal, yaitu konsistensi. Pertama, bahwa sebagai seorang pejabat publik, Gubernur Jawa Barat, adanya garis benang merah konsistensi kebijakan dan pemihakan dari Gubernur terhadap persoalan hutan, lingkungan, dan hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi konsistensi itu menjadi sebuah sikap yang permanen dari seorang gubernur, dan itu yang harus kita dukung, dan itu juga adalah hal yang sebenarnya valid gitu kan. Yang kedua, bahwa yang namanya hukum-hukum alam, hukum-hukum ekologis ini kan hukum yang pasti. Dia adalah hukum semesta yang tidak bisa dilawan. Cara bekerjanya alam, hukum-hukum ekologis itu nggak bisa dikalahkan dengan surat keputusan. Ya bisa didelay oleh sebuah policy atau sebuah diskresi. Hukum alam ya hukum alam. Hukum alam adalah hukum ekologis yang patuh kepada hukum-hukum besinya. Nggak bisa dilawan. Hukum alam, kalau ada penggundulan hutan, maka terjadi banjir, bandang, dan seterusnya. Ya memang begitulah dia. Saya lihat bahwa Gubernur Jawa Barat memang sangat mengikuti, patuh, dan taat kepada hukum-hukum alam itu. Dan dia harus menjaganya. Yang ketiga, bahwa ada konsistensi dalam hal pemihakan kepada kelompok yang lemah, masyarakat. Pro kepada orang yang
menderita. Ustadz Afin kata syarah beragama kita kan. Dan saya kira dengan 3 hal itu, maka ini yang harus kita dukung, kita dorong, dan kita pastikan ini bisa terlaksana. Ketika kita mendengar dan mengetahui dan juga tersebar dan adanya surat edaran bukan cuma dari Bandung Raya tapi juga sampai kepada Gubernur Jawa Barat, itu kan sebuah sikap yang benar, kemudian konsisten dan diketahui oleh publik. Jadi dari hal itu juga kebijakan yang disampaikan, pemihakan kepada hukum ekologis dan kepada pro rakyat itu memang harus juga transparan, dibiarkan terbuka, diketahui, jadi dedikasi dan edukasi kepada publik, bahkan kepada bangsa dan negara ini. Nah, disinilah arti pentingnya kita harus meletakkan bahwa ya aturan hukum itu adalah aturan hukum yang bukan cuma dalam rangka melaksanakan good governance, tetapi juga ekologis governance. Nah, pada titik inilah maka hemat saya pemerintah pusat, Menteri Kehutanan, bahkan Presiden itu bergerak kepada dan mestinya bergerak kepada sebuah paradigma besar pemihakan kepada kebijakan yang pro lingkungan, pro ekosistem, pro ekologis. Kalau tidak, saya dan kita patut was-was bahwa hal-hal yang terjadi seperti di Sumatera atau di Jawa Barat, bahkan di Jawa Tengah, di Pantai Guci misalnya, itu akan terus menjadi bukan momok tapi menjadi fakta historis. Karena hukum alam adalah hukum alam. Nah, sebagai orang hukum dan mempelajari hukum, bahwa hukum positif pun harus mengikuti hukum yang bekerja dengan pasti itu sendiri. Jadi hukum positif, apakah itu surat edaran, apakah itu kebijakan, dia harus mengikuti kepada hukum-hukum yang pasti itu. Dan ini yang harus kita pastikan bahwa penataan hutan kita, deforestasi harus dihentikan, kemudian yang melanggar harus ditindak, kemudian pengelolaannya harus lebih kepada good governance, ecological governance, etika lingkungan harus kita jaga, dan pada titik itulah kita harus berangkat kembali kepada sikap manusiawi dan pro lingkungan dan pro kepada ekosistem kita, bahwa negara ini harus mendahulukan kepentingan itu. Kepentingan menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga keselamatan itu adalah pertimbangan yang utama atau puncak, bahkan dibalik kepentingan ekonomi jangka pendek. Dan itu yang harus kita jaga, kita kawal, dan salah satu caranya adalah meminta konsistensi dan transparansi. Terkait konsistensi dan transparansi tadi, saya ingin catatan dari Bang Ali maupun Bang Joni, karena bukti ancaman bahaya bencana ekologis itu sudah ditunjukkan berkali-kali. Terkini itu ada di Sumatera, di 3 provinsi. Lalu baru saja di Jawa Barat. Kira-kira menurut telah Anda, apa yang menyulitkan pemerintah untuk segera menempuh kebijakan-kebijakan yang konsisten untuk segera melakukan sesuatu? Kira-kira apa yang menghalang ini? Apakah soal kepentingan ekonomi atau kepentingan apa kira-kira? Ya, pilihan utama kita ini kan hidup yang damai bersama dengan alam semesta kan. Jadi pilihan-pilihan apa yang harus kita letakkan? Dan hemat saya, kita lebih memilih untuk hidup selamat dan sejahtera daripada ugal-ugalan tapi menderita. Dan rakyat saya kira akan sangat mendukung apabila kebijakan pemerintah dan kebijakan di bidang ekologis ini adalah kebijakan yang bersatu dengan alam itu sendiri, menjaga etika lingkungan dan etika kita berekosistem, dan
itu yang kemudian akan membawa keberkahan bagi kemaslahatan rakyat dan bangsa ini. Dan sebenarnya secara historikal kan hutan kita ini kan sudah banyak sekali memberikan keberkahan bagi masyarakat ini, ya Pak Ali ya. Ya, sangat banyak sekali. Dan apabila kita hitung dan kita kalkulasi baik dari kebijakan maupun dari pemanfaatannya sudah cukup banyak. Cukuplah kita sudah mendapatkan kenikmatan dari hutan, dari ekosistem ekologis ini, dari sumber daya alam ini. Kita mulai harus bergerak. Indonesia ini harus bergerak dari hanya mengandalkan sumber daya alam dan eksploitasi ekologis. Dia harus bergerak kepada yang lebih hijau, lebih biru, dan lebih survival bersama lingkungannya, bersama hutannya. Nah, secara teknis memang itu yang kemudian harus dijaga. Jadi Kementerian Kehutanan itu bukan cuma meloloskan atau tidak meloloskan perizinan atau membangun sebuah usaha di dalam kawasan taman hutan, taman nasional misalnya, tetapi dia harus memastikan bahwasanya negeri ini bisa survive bersama lingkungannya, bersama alamnya, bersama ekologisnya, bersama keanekaragaman hayatinya. Karena itu adalah harta yang harus dijaga. Jadi Kementerian Kehutanan bukan kemudian teknis untuk bagaimana menata kelola hutan digunakan, tetapi bagaimana dia bisa menjadi bagian yang tetap bersari bersama Indonesia. Itulah tantangannya. Jadi Kementerian Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan yang membuat Indonesia menjadi survive, menjadi bangsa yang pro kepada ekosistem dan ekologis yang itu harus dijaganya, bukan masuk ke wilayah ekonominya. Karena seperti yang saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Kang Dini, ya kan, hutan itu ya harus dijaga, bukan untuk dijadikan mall intinya. Ya kalau Taman Nasional dijadikan mall, ya saya kira udah berubah fungsinya. Kalau Bang MS Kaban bilang ya Taman Nasional itu nggak boleh diganggu, itu fardu hukumnya. Saya kira itu. Dan secara lebih teknis pemerintah lebih paham lah bagaimana menata kelola itu sebagai satu kebijakan dasar, paradigma dasar, dan itu saya kira harus dipahami. Dan tak boleh ragu ya, pemerintah. Ya, tentu tidak boleh ragu, karena alam itu nggak akan ragu membuat aturan ekologisnya. Hutan alam ini adalah hukum yang pasti, dan dia tidak ragu-ragu. Ketika ada yang ragu, dia buktikan bahwasanya dia pasti. Bang Ali, Ya. catatan Anda yang di bagian akhir diskusi tadi, silakan. Saya kira semua apa yang kita perbincangkan ini sesungguhnya kembali kepada seorang pemimpin, ya. Kalau di Republik ini Bapak Presiden, di bawahnya para menteri, kemudian para gubernur, bupati, wali kota, maka gambaran kejadian yang ada di Republik ini itu adalah menggambarkan seperti apa pemimpin di negara ini. Nah, karena pemimpin tertinggi adalah Bapak Presiden, maka Bapak Presiden harus betul-betul memastikan bahwa pemimpin-pemimpin di tingkat di bawahnya adalah pemimpin-pemimpin yang jiwa raganya, perasaannya, pikirannya, batinnya itu, ya, orientasi hidupnya itu adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Apabila ada oknum-oknum pejabat yang terbaca sekecil apapun bahwa beliau tidak berorientasi untuk rakyat bangsa dan negaranya, segera ambil tindakan, karena dia akan melakukan perusakan-perusakan. Yang tersebut bukan hanya perusahaan, bisa jadi para pembantu beliau seperti menteri misalnya perlu cabut. Ya, apalagi kalau para pembantu beliau, dia kan bisa kapanpun dia bisa melakukan tindakan, dia kan punya prerogatif, ya. Tapi ambil kalau Pak Gubernur Jawa Barat, saya kira itu perlu kita apresiasi, ya. Dan kita sebenarnya menginginkan gubernur-gubernur se-Indonesia itu ya memiliki sifat yang seperti itu. Ada gerak cepat, ada ketidakraguan gitu ya. Ya kan, ada keyakinan yang kuat bahwa apapun resikonya dari keputusan yang diambilnya untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan nyawa orang lain, itu adalah di atas segala-galanya. Memang seorang pemimpin itu harus siap dengan risiko-risiko. Maka seseorang kalau sudah menerima amanah sebagai pemimpin,
pikirannya, perasaannya, lahir batinnya, orientasinya, ya untuk kepentingan yang dia pimpin. Sudah tidak masalah lagi berpikir untuk kepentingan pribadinya, untuk gaya hidupnya, untuk mikirkan bagaimana nanti setelah pensiun saya bagaimana. Itu udah selesai. Ya kan? Jadi kalau seorang pemimpin masih memikirkan semua itu, itulah yang menyebabkan rakyat ini tidak terurus dengan baik. Jadi memang pemimpin itu tidurnya pun memikirkan rakyatnya, mimpinya pun mimpi rakyatnya. Bukan mimpi bagaimana saya bisa sambung 1 periode lagi, bisa lah kalau jadi menteri, bagaimana supaya jadi Menko, dan seterusnya. Tidak begitu. Itu bukan pemimpin itu. Jadi memang Bapak Presiden saya kira sudah mulai satu-satu para pejabat ini dilihat. Mana pejabat-pejabat yang hati, pikiran, perasaannya untuk rakyat, mana yang tidak. Kalau tidak, cepat ambil tindakan. Jangan ragu-ragu. Demi kebaikan bangsa dan negara. Karena 5 tahun jadi memimpin negara itu tidak lama. Ini udah 1 tahun lebih. Sementara lagi 3 tahun setengah lagi selesai. Ya kan? Apa legasi yang bisa ditinggalkan oleh Bapak Presiden? Inilah kesempatan dan besar sekali harapan rakyat bangsa Indonesia kepada Bapak Presiden untuk memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan tentu beliau sebagai seorang jenderal, sebagai seorang presiden kita, saya kira dia punya kewenangannya kuat diberikan oleh undang-undang untuk meluruskan seluruh yang bengkok-bengkok ini di Republik ini. Jadi bila perlu dalam waktu dekat panggil seluruh gubernur, panggil menteri-menteri terkait, bupati, wali kota, ya kan, memberikan instruksi yang jelas agar bangsa dan negara ini terhindar dari malapetaka yang berpotensi akan terjadi pada masa akan datang. Itu harus segera dilakukan, tidak boleh ragu-ragu. Saya kira beliau seorang mantan komandan Kopassus ya, saya kira ya seharusnya apa? Harus lebih tegas. Jadi apa yang menjadi harapan rakyat, ini jenderal perang, ini jenderal, ini eksekutor, itu yang kita harapkan. Iya bahwa ada kiri kanan memberikan masukan biasa lah, kiri kanan itu memberikan masukan. Tapi sepanjang bahwa presiden sebagai pemimpin, orientasinya untuk rakyat, untuk bangsa negara, jangan pernah ragu-ragu, lakukan itu. Saya kira itu. Terima kasih Bang Ali, Makasih. Bang Joni. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, perkembangan hukum, lingkungan, budaya, dan kesehatan hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa.